Episode 36. Skandal Davi 2. Dara, tolong berikan ini pada Pak Andre ya. Saya sangat sibuk. Dara mendongak menatap wanita parubaya yang menyerahkan map coklat padanya. Bu Lizia adalah manajernya. Wanita berusia 40 tahun dan sudah memiliki 2 orang anak, dan Pak Andre adalah general manager di bagian keuangan. Baik Bu. Tanpa babi Bu, Dara langsung mengambil map coklat itu dan langsung berdiri menuju ruangan Pak Andre yang ada di lantai yang sama. Ruangan Andre ada di bagian pojok dengan dinding kaca yang membuat ruangan terlihat dari luar maupun dalam. Andre sendiri usianya sudah 33 tahun, masih single dan belum memiliki jodoh. Permisi Pak, saya disuruh Bu Lizia mengantarkan laporan keuangan langsung pada Bapak. Ujar Dara meletakkan map yang berisi laporan keuangan itu di atas meja kerja Andre. Andre menghela napas. Dia disibukkan dengan banyaknya kecurangan dalam masuknya uang di perusahaan. Dia sendiri sekarang tengah memeriksa laporan 2 bulan lalu yang menurut CEO mereka ada yang tidak beres. Jadi Andre benar-benar sibuk dan diberi tugas oleh Davi untuk mengusut tuntas semuanya bersama Lizia tentunya. Dara, saya sangat sibuk. Tolong berikan ini pada Pak Davi. Beliau membutuhkan laporan dari Lizia. Bilang saja ini dari saya. Ujar Andre memberitahu laporan keuangan itu kembali pada Dara. Loh, Pak, kok saya? Entah karena apa, Dara yang mendengar nama Davi membuatnya jadi meneriaki Andre. Atasannya itu, Andre tentu saja terkejut dengan teriakan. Dara yang memang tidak terlalu keras tapi cukup memekakan telinga. Kenapa kamu jadi berteriak? Seru Andre tidak kalah garang. Kepalanya sudah cukup pusing. Dia tidak mau dilawan kali ini. Dara yang melihat Andre melototkan matanya menjadi ciut seketika. Maaf Pak, saya tidak bermaksud begitu. Baiklah, saya akan antarkan langsung ke CEO. Ujar Dara takut. Sungguh Andre memang menyeramkan ketika tengah marah. Meskipun Andre termasuk dalam jajaran cowok tampan di kantor, tapi pria itu sangat sulit untuk didekati atau dilawan seperti ini. Akhirnya Dara pasrah saja. Dia adalah bawahan dan harus nurut sama atasan. Dara tidak pernah bertemu langsung dengan Davi selama ini. Hanya pertemuan tidak terduga semalam dan itu pun dengan kesan yang tidak baik. Ya, meskipun dia hanya karyawan biasa, tetapi seluruh perusahaan pasti tahu dan kenal wajah petinggi perusahaan dan Dara langsung tahu itu semalam. Akan tetapi, apakah Davi mengingatnya hanya dalam sekali ketemu dan berinteraksi? Pasti dia lupa. Kan karyawannya banyak. Mengingat hal itu membuat perasaan Dara senang. Dia jadi merasa lega karena mungkin Davi lupa dan tidak mengenalnya. Meskipun malam itu Davi melihatnya dan menatap Dara dengan lekat. Tetapi mungkin Davi pikir itu orang lain dan bukan salah satu dari karyawannya. Bisa jadi, kan? Akhirnya Dara masuk ke dalam lift dan membawanya ke lantai di mana ruang CEO berada. Tidak butuh waktu lama, hingga pintu lift itu terbuka dan dia sudah sampai di mana ruangan Davi. Orang nomor 1 di perusahaannya yang skandalnya diketahui oleh Dara. Tetapi Dara akan diam saja. Dia berharap Davi tidak mengingatnya. Dara melangkah keluar dari dalam lift dan menuju ruangan yang tertuliskan Chief Executive Officer di atas pintu. Wanita berusia 27 tahun itu bisa melihat Lira yang duduk di meja kerjanya yang ada di hadapan pintu CEO itu. Dara memperhatikan Lira. Ibu satu anak itu masih tampak begitu cantik. Diperkirakan usianya sudah 28 tahun dan lihatlah badannya yang tetap langsing meskipun sudah pernah melahirkannya. Pantas saja Pak Davi tergila-gila padanya. Dia memang cantik, sampai-sampai diperebutkan oleh 2 laki-laki yang sama-sama tampan. Batin Dara menatap Lira. Selamat siang Bu, saya disuruh Pak Andre manajer keuangan untuk memberikan laporan ini pada Pak Davi. Ucap Dara ketika sudah berada di depan meja Lira. Dara bisa melihat wanita itu tersenyum manis. Senyum yang begitu cantik dan tidak membosankan. Akan tetapi sayangnya wanita ini tukang selingkuh dan mengkhianati suaminya sendiri dengan pria yang berstatus sebagai atasannya. Langsung kamu bawa masuk ke ruangan Pak Davi dan serahkan langsung pada beliau. Jawab Lira dengan nada sopan. Dara sempat terpesona dengan wanita di depannya ini. Kalau saja dia laki-laki pasti Dara juga akan jatuh cinta pada Lira. Pantas saja Davi sampai menjadikannya wanita itu kekasih gelapnya. Mungkin selama ini Davi tidak tahan bekerja dengan sekretaris secantik ini. Apakah memang kehidupan Lira lebih banyak bersama Davi daripada suaminya? Tapi Bu, apakah harus saya yang menyerahkan? Biasanya Pak Andre juga begitu. Enggak apa-apa kamu ketok pintunya dulu ya.
Setelah mengucapkan itu, Lira kembali fokus ke layar komputernya, sehingga membuat Dara mau tidak mau harus berjalan ke arah pintu berwarna coklat tua itu. Duh, kenapa aku jadi deg-degan? Mudah-mudahan Pak Davi tidak tahu jika semalaman aku memergoki berciuman dengan Bu Lira. Jetty, dia tidak akan memecatku, batin Dara. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan. Tangannya sendiri sedikit bergetar terangkat untuk mengetuk pintu itu. Ya Tuhan, mereka loh yang berselingkuh. Tapi kenapa aku Jetty yang takut? Batin Dara. Setelah beberapa saat terdengar suara Davi dari dalam. Masuk, Dara sedikit tersentak ketika mendengar suara Davi yang menyuruhnya masuk dengan bariton keras. Seakan pria itu ada di hadapannya saat ini. Mudah-mudahan Pak Davi tidak mengingat aku yang tadi malam memergokinya berciuman dengan Bu Lira. Doa Dara. Dara masuk dengan dada yang berdegup kencang. Dia bisa melihat jika ruangan Davi begitu luas. Kemudian matanya beralih menatap seorang pria yang fokus memandang laptopnya dengan kacamata yang bertengger di hidung mancungnya itu. Dara memang percaya jika Davi itu adalah pria tampan paripurna. Tapi tetap saja dia seorang pebinor. Ada perlu apa kamu kemari? Dara tersentak ketika mendengar suara Davi dan tatapan matanya yang tajam ke arahnya. Dara yang ditatap seperti itu langsung gugup. Tetapi dia harus segera mengontrol informasinya. Ini Pak. Saya mau memberikan laporan ini. Pak Andre yang mengutus saya untuk memberikannya kepada Bapak. Ujar Dara kaku. Davi masih belum mengalihkan pandangannya ke arah lain. Pria itu masih menatap Dara dengan lekat. Kalau begitu saya permisi dulu. Ujar Dara langsung berpamitan pergi karena merasa tidak ada hal lagi yang perlu disampaikan. Tunggu, Dek. Jantung Dara seperti lepas dari tempatnya mendengar bariton keras itu memanggilnya. Tubuhnya juga diam kaku. Apa yang akan dibicarakan oleh Davi? Bersambung.